Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini masih membahas tentang perceraian. Nah, kalau kemarin saya membahas tentang bagaimana cara mengajukan perceraian di pengadilan dan berapa biayanya. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai ada beberapa alasan ya sehingga permohonan perceraian itu dikabulkan di pengadilan. Nah, teman-teman. Jadi ada beberapa alasan yang diajukan dalam permohonan perceraian yang ini bisa dikabulkan ya. Jadi tidak semua alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan perceraian ini bisa dikabulkan ya, kecuali yang diatur di dalam undang-undang ya, seperti misalkan kompilasi hukum Islam dan atau undang-undang perkawinan. Contoh misalkan mengajukan perceraian karena istrinya atau suaminya sudah tidak cantik lagi, sudah tidak gagah lagi, tidak ganteng lagi. Nah, ini merupakan alasan yang tentunya ya tidak akan dikabulkan oleh pengadilan melalui hakim-hakim apabila alasannya seperti itu ya. Karena istrinya sudah tidak cantik lagi, suaminya tidak ganteng lagi. Nah, karena ada alasan-alasan yang memang sudah ditentukan, sudah diatur baik di dalam undang-undang perkawinan maupun di kompilasi hukum Islam, teman-teman. Nah, jadi penting untuk diketahui bahwa untuk melakukan perceraian ya, baik karena talak atau cerai gugat, nah diperlukan alasan yang jelas ya. Ingat ya, alasan yang jelas. Nah, hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan ya, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Nah, pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada cukup alasan ya, bahwa antara suami atau istri ya tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Nah, terkait hal ini adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian adalah, nah ada kurang lebih 6 ya. Kalau berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan ya ada 6 alasan. Nah, tapi kalau di undang-undang kompilasi hukum Islam maka ada 8 alasan ya. Nah, oke, baik teman-teman ya, kita uraikan, kita jelaskan ya beberapa alasan-alasan ini ya. Oke, yang pertama itu adalah salah satu pihak atau pasangan melakukan zina ya, perbuatan zina ya. Terus kemudian pemabuk ya, pemadat, penjudi dan perbuatan lainnya yang sukar untuk disembuhkan. Nah, itu alasan pertama. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ya, atau karena hal lain di luar kemampuannya. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara ya 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Nah, itu mendapat hukuman 5 tahun, di atas 5 tahun atau hukuman berat ya. Lalu kemudian ada alasan keempat, yaitu salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman dan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, atau dalam hal ini ya KDRT ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, lalu kemudian ada alasan yang kelima, yaitu salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya ya, sebagai suami ataupun istri ya. Itu alasan yang kelima. Kemudian ada alasan yang keenam, yaitu
suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, ya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga. Nah, itu kira-kira alasan, ya, ada 6 alasan, ya, kalau ditinjau dari undang-undang perkawinan. Nah, lalu kemudian kalau di dalam kompilasi hukum Islam yaitu ada 8. Nah, tadi di undang-undang perkawinan itu kan ada 6, ya, tinggal hanya menambahkan 2 saja, ya, kalau di kompilasi hukum Islam, yaitu yang pertama ada dia melanggar, suami melanggar taklik talak, dan 2, yang keduanya itu adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Itu ada 8, ya, di dalam kompilasi hukum Islam, teman-teman. Nah, jadi itulah alasan-alasan yang dapat kemudian dikabulkan oleh majelis hakim pada pengadilan, baik itu di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, ya, apabila permohonan perceraian, ya, gugat cerai atau cerai talak yang diajukan baik itu suami maupun istri. Nah, itu teman-teman, ya, jadi harus diperhatikan, ya. Jadi jangan karena mau mengajukan perceraian di pengadilan, ya, mungkin karena istrinya sudah tidak cantik lagi, suaminya sudah tidak ganteng lagi, kemudian alasan itu dijadikan sebagai upaya untuk melakukan perceraian. Tentu ini tidak akan dikabulkan, ya, karena ada beberapa alasan tadi sudah dijelaskan. Nah, alasan inilah yang diatur di dalam undang-undang, baik di undang-undang perkawinan maupun di kompilasi hukum Islam. Nah, alasan itu yang dapat diajukan dan kemudian bisa dikabulkan, ya, permintaan atau permohonan cerainya. Ya, ingat, ya, selama dalil-dalil yang diajukan tadi misalkan ada beberapa alasan, ya, itu harus dapat dibuktikan, ya, harus dapat dibuktikan. Jangan kemudian juga mengada-ada, ya, mengarang cerita bahwasanya suami atau istrinya melakukan penganiayaan, melakukan KDRT, ya, kekerasan berat. Nah, lalu kemudian dalam proses pengadilan dia tidak bisa membuktikan alasan atau dalil-dalil yang dia sampaikan, maka tentunya ini bisa ditolak juga atau tidak dapat dikabulkan, ya, permohonannya, karena, ya, dalam dalil itu, ya, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah, apa yang menjadi dalilnya, ya, dia harus bisa membuktikan, ya, karena meskipun alasan-alasan itu sudah dikemukakan tetapi tidak bisa dibuktikan, maka tentu hakim mempunyai juga alasan pertimbangan, ya, dan kita harus cukup mampu untuk meyakinkan hakim pada pengadilan bahwasanya apa yang telah dikemukakan, disampaikan dalam dalil gugatan, yaitu harus dapat dibuktikan. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman, ya. Tapi saran saya, ya, bagi teman-teman sobat Islam Law, ketika punya prahara rumah tangga, persoalan yang sebaiknya masih bisa diselesaikan, ya, silahkan diselesaikan, musyawarahkan. Kalau tidak bisa diselesaikan secara berdua, ya, libatkan pihak-pihak yang dipercaya, ya, tokoh masyarakat, ya, atau tokoh adat, sesepuh-sesepuh, orang-orang yang paham, yang dapat memediasi atau terlibat dalam musyawarah. Nah, itu, ya, damai, kalau bisa damai, ya, selama persoalannya masih bisa diselesaikan, selesaikan. Jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil langkah dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan dengan cara, ya, permohonan perceraian, ya, yaitu langkah yang paling terakhir. Kalau memang sudah tidak bisa, maka silahkan, itu hak daripada pihak-pihak yang telah berseteru, ya. Tapi saran saya, ya, berdamailah selagi persoalan itu dapat diselesaikan. Oke, teman-teman, kira-kira itu yang dapat saya jelaskan, sampaikan melalui
video YouTube ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe ya. Demikian, salam keadilan.